gitu ya. Boleh kita buang sampah pada tempatnya di rumah, tapi tidak boleh keluar dari pekarangan kita. Nah ini yang harus kita pelajari ya. Kenapa? Karena daya tahan TPA kita sudah nggak kuat. Gitu. Kita pindah ke yang baru gitu ya. Darupono itu yang baru, ya Pager Gunung itu mau dijadiin tempat wisata, ternyata diapit 2 TPA, bener ya, TPA lama dan baru. Gitu. Gimana mau dikembangkan lewat saja bau, bener ya? Kira-kira mau nggak? Nah, ini saya usul ya sama Bu Kades, sama Bu Ketua PKK gitu ya. Piknik mau? Mau ya? Nah, besok pikniknya ke Cebak atau ke TPA Darupono. Ya. Kita coba ini ya, coba hayati gitu. Seperti itulah kehidupan saudara-saudara kita di sana. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana agar sampah kita ya. Nah, saya sebenarnya nggak suka menyebutnya sampah, tapi calon sampah. Beda ya? Beda. Misalnya ini calon bupati kan nggak mesti jadi bupati gitu ya. Tuh. Nah, sama calon sampah kita itu belum tentu jadi sampah, kecuali kita sudah membuangnya, itu otomatis jadi sampah. Tapi kalau masih dipegang kita itu bukan sampah, itu baru calon, bener ya? Misalnya kita minum, nah seperti ini misalnya. Botolnya ini sampah bukan? Kalau belum kita buang belum sampah, bener ya? Iya. Nah, jadi kita tidak boleh membuangnya. Ya, jangan diminum. Nah, sekarang kita akan belajar 2 sekaligus ya. Nanti yang pertama yang plastik itu kita amankan menjadi eco-free. Kenapa? Nah, plastik ini adalah B3 sebenarnya. Dia bukan sampah sembarangan. Plastik itu B3, bahan beracun dan berbahaya. Jadi dia tidak bisa kita perlakukan sembarangan. Ini harus perlakukan khusus. Nanti akan diajari langsung oleh seorang trainer yang luar biasa, Bu Ayu ya. Ini adalah trainer dari Global Eco-Free Alliance. Jadi tingkatnya dunia, bukan lokal. Itu kita beruntung bisa belajar dari Bu Ayu. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengolah yang organik ya. Nah, organik ini kan paling banyak, bener ya? Di rumah paling banyak. Jadi pupuk cair. Tuh. Next. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah tempat membuatnya, yaitu komposternya, wadah komposternya. Nah, contohnya di sini adalah drum komposter seperti ini. Ini kelihatan ya? Nah, drumnya ini intinya adalah kita sekat menjadi 2 ruang gitu. Jadi ruang atas ini adalah untuk sampahnya, ini penyangga ya. Jadi ini ada penyangganya. Nah, terus yang bawah ini adalah nanti untuk pupuk cairnya. Terus kita tidak pakai keran tapi pakai selang saja. Jadi selang ini fungsinya 2, satu untuk level ya. Jadi nanti berapa banyak pupuk cair itu akan kelihatan. Terus kemudian untuk panen. Jadi ketika panen kita arahkan ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita arahkan aja selangnya ke bawah, maka tetesan lindi ya pupuk cairnya akan keluar. Oh iya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk bagian, nah seperti ini kita bikin saringannya seperti ini. Kita bikin 2 ruang, kita kasih saringan. Nah, yang atas itu nanti adalah kita masukkan ya sampah organik kita ke atas. Di atas ini kita semprot dengan bioaktivator. Kira-kira 4 hari tetesan lininya akan keluar. Tapi bisa dipanen pertama biasanya 14 hari. Jadi setelah 14 hari, cara panennya ini akan kelihatan di sini nanti. Jadi pupuk cairnya akan kelihatan. Nah, kalau panen kita tinggal arahkan ke bawah seperti ini. Gampang ya? Nah, ini nanti pengalaman saya tidak bawa yang udah jadi ya. Itu tidak bau. Kenapa tidak bau? Rahasianya adalah ada pada bioaktivatornya. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kita akan mendapatkan 2. Yang pertama pupuk cair seperti ini. Ini airnya ya, jadi pupuk cair. Sedangkan yang atas lama-lama akan jadi kompos untuk media tanam. Kompos ya yang padat itu kayak tanah itu. Next.
Nah, seperti itu ruangnya. Ini kalau drumnya besar seperti itu harus ada lubang ventilasi ke atas. Tapi kalau kecil seperti ini tidak perlu ya. Pengalaman saya kalau untuk rumah tangga pakai seperti ini, kita masak sendiri itu 1 tahunan baru penuh. Lama. Kenapa? Penuh pun dia akan susut lagi, penuh akan susut terus. Oke, next. Nah, atau kita bisa ngakali yang tidak punya drum bisa pakai ember, ember cat. Tahu ya, ember cat itu yang agak besar itu. Ukuran pil itu 2 ya, yang satu bagian atas untuk apa namanya sisa konsumsi kita organik. Nah, yang bawah itu untuk nampung pupuk cairnya. Sama persis. Dan di situ tidak perlu kasih sekat, tidak perlu kasih saringan, karena yang bagian atas, ember atas itu bawahnya dilobangin. Nah, jadi akan otomatis jadi saringan. Sedangkan yang bawah perlu dikasih ini, pinggirnya dikasih lubang untuk ventilasi, untuk membuang gas. Kalau tidak ada ventilasinya bisa meledak nanti. Nah, dia membuat apa? Terfermentasi gas. Next. Nah, ini jawabannya. Bau enggak? Tidak. Kuncinya adalah pada bioaktivator. Nah, ini bioaktivator. Kalau kita hanya masukkan, kita tutup, ya akan bau. Tapi kalau kita semprot dengan ini bioaktivator, itu tidak akan bau. Nah, bioaktivator ini kita bisa membuat sendiri. Bahannya itu ya, ada 1 buah nanas, kemudian 5 kilo bonggol pisang. Bonggolnya ya, bukan puli kalinya itu bukan. Bonggol itu yang di bawah, di oyotnya itu di akar itu. Terus kemudian gula Jawa. Gula Jawa. Terus apa? Air cucian beras. Air cucian beras. Jadi kalau mesusi itu ya, nah itu pesusan yang pertama aja. Maksimal dengan yang kedua, tapi jangan sampai yang ketiga ke atas, itu udah terlalu sedikit. Jadi pesusan 1 maksimal 2, nah itu dikumpulkan 10 liter. Terus kemudian air kelapa ya. Nah itu 10 liter sama. Nah itu dimasukkan dalam satu wadah, dicampur gitu. Untuk apa namanya? Bisa di blender ya. Nanasnya bisa di blender. Kalau bonggol pisangnya kalau kuat blender juga bisa gitu. Tapi kalau saya biasanya saya parut. Karena kalau di blendernya tidak kuat gitu. Iya, blendernya yang tidak kuat. Nah, terus gula merahnya diencerkan, nah itu dijadikan satu, masukkan ke ember atau galon seperti itu, tertutup rapat, tidak boleh kena udara. Prosesnya anaerob. Jadi ditutup rapat. Nah, tapi kan dari dalam ada gasnya ya. Kalau kita biarkan dia bisa meledak. Nah, kita kasih selang gitu, terus selangnya kita masukkan ke air. Jadi tujuannya gas dari dalam bisa keluar, tapi udara dari luar tidak bisa masuk. Jadi nanti akan apa ya, muncul itu kerumun-kerumun itu apa bahasa Indonesianya? Ya bisa. Nah akan muncul seperti itu akan keluar. Iya, gasnya keluar. Kira-kira prosesnya selama 4 minggu. Jadi dibiarkan seperti 4 minggu. Nah kalau kita bikin ini dengan takaran ini dipakai 1 RT cukuplah, sampai setengah tahun cukup. Pengalaman yang sudah pernah bikin Mojo sama Pamrian itu sudah pernah bikin. Nah nanti akan jadi seperti ini. Ini namanya bioaktivator. Nah bioaktivator ini bisa dites, dicium baunya seperti apa. Dibuka aja. Ya, baunya kayak tape gitu ya, kayak nanas. Nah seperti ini, enggak. Nah itu yang digunakan untuk menyemprot. Kapan menyemprotnya? Setiap memasukkan harus langsung disemprot. Kalau dalam 1 hari tidak memasukkan apapun, tetap 1 hari itu disemprot. Kalau tidak disemprot, misalnya lupa ya 3 hari tidak disemprot, bau. Cukup asal basah saja ya. Kita semprot sedikit, dia basah itu sudah cukup. Nah pakai sprayer itu, semprotan mano itu ya. Kalau disiramkan ya boros gitu. Kita pakai sprayer itu. Jadi
takarannya adalah ini diencerkan dulu pakai air 1:10. Jadi tidak ini langsung ya. Ini diencerkan pakai air. Kalau ininya 1 ml berarti airnya 10 ml. Jadi 10 kali lipat airnya. Nah, selain untuk disemprot gitu ya, langkahnya cukup mudah ya. Jadi tidak perlu misalnya kita punya gagang kangkung, gagang bayam, terus ngupas kulit brambang bawang gitu ya. Nah itu langsung aja masuk, tidak perlu dicacah-cacah, tidak perlu diiris-iris, tidak perlu diaduk-aduk. Jangan, kalau yang cair jangan. Oh, ampasnya ya, iya ampasnya masuk aja enggak apa-apa. Jadi semua bisa masuk. Iya, nasi basi masuk boleh, lauk basi masuk aja. Iya tulang boleh gitu. Tapi untuk yang kayak tulang yang mengandung protein tinggi tidak disarankan di awal ya. Nanti agak-agak setelah di sini mulai tercipta kompos sedikit itu baru dimasukkan. Karena kalau di awal itu akan mengundang belatung. Tahu belatung ya? Sini yang takut dengan belatung? Berani semua ya? Oh, cici ya. Ya. Jadi langkahnya itu, jadi masukkan, semprot, tutup. Itu saja. Tidak perlu diiris-iris, tidak perlu diaduk-aduk, tidak perlu dicacah-cacah, tidak perlu macam-macam gitu. Karena apa? Udah repot di dapur kesuwen ya. Jadi tinggal masukkan, semprot, itu saja. Nah nanti titik-titik tetes-tetes lindinya itu akan keluar 4 hari dia sudah keluar. Hanya untuk panen perdana tadi 14 hari. Biasanya, nah kita panen seperti ini 3 kali pertama itu belum bagus, cenderung bau. 3 panen pertama. Jadi kalau bau itu dibalikin aja. Seperti ini ya. Jadi kita panen, kita cium masih bau sekali, kita masukin. Gitu. Nah, selain untuk bioaktivator ini ya, selain untuk mengurai sampah, ini juga bisa untuk menguras septic tank kita. Jadi misal ya, septic tank biar nggak cepat penuh itu kita masukkan saja ini. Ya, bioaktivator yang kita bikin sendiri. Nah, bioaktivator ini tidak perlu diencerkan kalau untuk penguraian septic tank gitu ya. Namanya bioaktivator. Kalau yang dijual itu ada ya yang namanya bio ABCDEF CKL gitu ya, ada ya. Saya kalau di septic tank langsung dituang, tidak pakai spray. Enggak ada pakai spray, langsung dituang aja. Iya tergantung penggunaan ya. Tapi standarnya kalau 1 liter itu 1 liter itu bisa untuk 3 bulanan. Untuk bertahan 3 bulan agar dia terurainya di situ. Syaratnya ya jangan sering dimasukin kimia ya. Misalnya kita pakai saya nyebut merek ya, Pixal itu kan kimia, itu membunuh gitu, itu membunuh bakteri. Jadi cepat bunuh. Ya.